pak pos, kotak pos, kantor pos, serta hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Pada masa lalu, serangkaian kata-kata itulah yang erat melekat dengan Pos Indonesia. Mungkin masih terngiang di ingatan kita beberapa waktu yang lalu, di era 80-an, ketika masih banyak tukang pos bersepeda. Suara bel sepedanya yang khas selalu kita nantikan, mengantarkan surat dan paket dari rumah ke rumah. Derit sepeda tua Pak Pos seakan menceritakan sejarah panjang dan kedekatan Pos Indonesia dalam keseharian masyarakat dulu hingga sekarang. Zaman kini makin berubah. Arus perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menciptakan berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Berbagai metode komunikasi baru telah ditemukan dan diterapkan di masa kini untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan komunikasi manusia yang semakin meningkat. Memang, Pos Indonesia harus berbangga dengan kemampuannya bertahan selama 266 tahun. Namun tak boleh lama-lama tenggelam dengan romantisme masa lalu. Harus diakui, secara bisnis, pasar Pos Indonesia sebagai perusahaan perposan sudah tergerus cukup dalam oleh hadirnya teknologi komunikasi mutakhir. Revolusi komunikasi yang terjadi sejak era 1990-an membuat peta bisnis komunikasi berubah total. Maraknya penggunaan email di awal 1990-an disusul munculnya handphone yang dilengkapi fitur SMS satu dekade terakhir, ditambah lagi dengan hadirnya media jejaring sosial dan ditopang perangkat komunikasi super canggih saat ini, mengharuskan Pos Indonesia untuk mengambil peran yang cocok agar bisa bertahan di pasar yang kian sempit pula. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota dan kabupaten se-Indonesia. Pos Indonesia juga sudah memiliki lebih dari 3.700 kantor pos online, serta dilengkapi elektronik mobil pos di beberapa kota besar. Semua titik itu merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah prosesing kiriman pos, di mana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi secara akurat. Untuk layanan finansial, PT Pos menyediakan layanan pengiriman wesel pos secara instan. Tak seperti dulu lagi. Sekarang, wesel bisa diterima seseorang hanya dalam hitungan detik, secepat mengirim SMS. Tak hanya melayani wesel pos instan, PT Pos juga melayani penerimaan setoran pajak, penerimaan pembayaran rekening telepon, PLN dan PDAM, pembayaran kartu kredit, tagihan seluler, angsuran keuangan, dan berbagai layanan pembayaran lainnya, semuanya secara online. Bahwa PT Pos Indonesia sedang melakukan transformasi, sedang melakukan revitalisasi, dan sedang melakukan perubahan-perubahan karena zaman terus berubah. Demikian juga Pos Indonesia, demikian juga Perangko terus terjadi perubahan, sehingga kalau PT Pos Indonesia sebagai perusahaan tidak berubah, tentu dia akan ketinggalan oleh zamannya. Karena itu, selamat berubah, selamat menyongsong zaman baru yang cocok dan sesuai dengan bisnis Pos Indonesia masa depan. Kami siap untuk terus berubah. Era globalisasi memang lebih mengedepankan pelayanan berorientasi pada teknologi dan masyarakat untuk mengedepankan layanan jasa dengan teknologi modern yang berdaya guna, seperti layaknya pelayanan pos di Singapura. Tukang pos rajin sekali, suratku bawa naik sepeda. Tidak mudah memang membuat layanan pos yang modern dan sesuai keinginan masyarakat karena tentunya membutuhkan dana besar, tenaga kerja yang ahli, serta manajemen yang profesional. Akan tetapi, semua itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk menjawab tantangan zaman, agar PT Pos Indonesia terus berkembang dan ada di hati masyarakat sampai kapanpun juga.